Halo Lik, manusia paling ganteng tingkat tingkat RT. Orang ding tingkat keluarga. Keluarganya Biung Tirasoda ya. Hari ini tampil mandan. Seneng, kenapa seneng? Karena saya lagi seneng saja ada yang ngirimi barang. Mau masak apa sapi wajahnya hari ini? Saya hari ini mau masak makanan buat para mbah-mbah, buat para lilike yang masih punya cucu, yang punya anak kecil yang pada kurus-kurus badannya, atau mungkin punya suami, punya anak yang kurus yang pengen digemukkan. Silahkan ikuti resep hari ini ya Lik ya, karena hari ini resepnya itu adalah membuat badan kita bakal montok gina-ginup ya. Oke, cak jus saja, jus. Pertama-tama kita siapkan dulu talenan yang tinggal secuil ini. Terus selanjutnya Lik, kita perlu bawang putih, terus brambang ya. Ini akan saya cincang halus saja semuanya. Sebenarnya tadi saya niatnya mau menggunakan chopper, tapi saya khawatir nanti miliknya langsung protes. Saya kan nggak punya chopper. Ya udah, jadinya ini saya rajang, saya cincang saja ya. Dan Lalik begini saja, mata saya udah perih banget ini. Selanjutnya Lik, kita perlu tomat. Tomatnya saya pakai 2 biji, mau lebih juga boleh ngono seterah. Ini kita buang dulu bagian ininya ya, bagian apa nih sih jenengane, tunasnya apa ya lingarani ya. Kita buang. Terus Lik, ini juga akan saya cincang kalau bisa. Bagusnya sih memang betul menggunakan chopper Lik, tapi ya kembali ke pasal awal. Siapa tahu Lilike di rumah belum punya chopper, berarti ini nanti saya malah sok diomong, sapi sok gaya aku iki. Mau ngerti aku ranggo chopper kok kayak nganggo chopper dhewe, aku gak gawe. Kayak gitu kan. Padahal niat saya bikin video kan supaya Lilike bisa bikin acara ini disponsori oleh truk lewat depan rumah, supaya Lilike bisa bikin terus saya juga dapat duit. Karena saya kan bikin video tujuannya ngulai duit ya, buat Biung Tira, gue putune Biung Tira, gue bayari sekolah, gue bayari listrik, gue bayari banyu semua nih Jan. Dan ini pokoknya diiris-iris, di rajang-rajang, dicincang yang mandan lembut kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah dirajang kotak-kotak begini saja ya Lik ya. Dan Lik, saya merajangnya begini saja. Terus sekarang kita langsung OTW ke kompor ya Lik ya. Cus dan jreng. Apa itu sapi? Ini Lik yang membuat saya gembira ya. Wajan Meko. Ini bagus banget desainnya, estetik sekali. Dan yang saya senang dari wajan ini adalah Lik, pegangannya. Dia nggak gampang panas, nggak gampang korosi, nggak gampang karatan ya. Terus kacanya juga bagus, ini anti pecah Lik. Bagian tepinya juga sudah diberi pelindung dengan silikon, jadinya betul-betul aman. Terus bagian wajahnya ini anti lengkete, ini ada 6 lapisan Lik, 6 lapisan granit. Terus bagian luarnya ini menggunakan lapisan keramik bagus ya. Jadi karena udah dilapisi keramik yang pori-porinya sangat lembut, ini nggak gampang kena noda, nggak gampang kotor. Kalau dicuci juga langsung bersih seperti itu. Dengan menggunakan teknologi dari Jerman Lik, ini tuh bahan-bahannya, lapis-lapisannya semua itu sudah mendapat sertifikat, jadi aman digunakan untuk ibu-ibu yang itu ya memasak untuk pendamping ASI. Bagus banget wajan ini mau digunakan. Selanjutnya saya hidupkan, gunakan api yang kecil ya Lik ya. Kalau masak menggunakan wajan anti lengket seperti ini, langsung saja nih diong-serang mandan lama di tahap ini sampai si tomatnya hancur, terus bawangnya juga mateng gilik nggih. Tapi ini jangan ditambahkan apa-apa dulu, biarkan saja dulu begini. Sambil kita menunggu tomatnya lunyut ya, menjadi lembek, sekarang kita menyiapkan bahan berikutnya Lik. Di sini saya perlu caisim ya, nanti Lilike bisa menggantinya dengan kangkung, dengan bayam seterah. Tapi ini juga dirajang yang lembut, kalau bisa dicincang ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah dirajang lembut seperti ini. Terus di sini Lik, saya juga perlu daun seledri. Ini saya rajang lembut maning. Pokoknya semua resep hari itu lembat lembut ya. Nah, saya menggunakan mandan banyak. Oh iya, di sini saya nanti akan menggunakan lada hitam. Kalau Lilike nggak ada lada hitam, silahkan gunakan lada putih saja ya. Cus. Ini jualannya nanti ada linknya ya Lik ya. Saya tuliskan di bagian deskripsi. Dan oh iya, ini lebar wajahnya ukurannya itu 30 cm Lik. Besar kok ya tuh.
gede wajane untuk ngungkep-ngungkep, untuk ngapa-ngapa ini bisa Lik, dan dijamin nggak bakal gosong-gosong, lengket-lengket ya, karena ini wajan anti lengket. Harganya berapa itu sapi? Kalau berdasarkan list yang dikasih Topak Eko ini harganya 600.000 kurang sedikit Lik, 590-an kurang lebih segitu. Tapi ini bagus banget emang tuh ya, nggak ada panas-panasnya babar belas. Sudah mulai melekenyak ini Lik tomate. Terus sekarang saya menambahkan ini daging cincang, saya menggunakan daging sapi. Tapi kalau liliknya nggak ada daging nggak usah pakai. Ditambah itu bisa nggak sapi sosis, nggak usah pakai sosis ya. Kalau mau ditambah tahu boleh, tapi jangan sosis. Nah ini diublek-ublek maning. Atau misalnya liliknya mau menggunakan daging cincang dari ayam juga boleh ya. Atau Lik, misalnya liliknya punya udangnya mau dicincang juga boleh. Tapi kalau udang dimasukkannya nanti di bagian akhir saja, karena kan udang cepat mateng Lik nggih. Kalau kita menggunakan tahu putih dihaluskan atau menggunakan daging cincang sapi, ayam atau B2 itu dimasukkannya di bagian awal saja. Dan ini juga belum diberi bumbu apa-apa, di sini juga belum pakai minyak apa-apa, betul-betul masih polos semuanya ya. Selanjutnya Lik, ke dalam sini akan saya tambahkan sedikit saus tiram, sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Wong panganannya peming semending. Udah, ublak lagi. Terus selanjutnya sekarang saya masukkan daun caisinnya ya. Sausnya lebokan dulu, kalau seledrinya nanti belakangan terakhir. Ublak lagi ya. Terus selanjutnya Lik, ke dalam sini saya masukkan enduk. Enduknya saya pakai enduk Lehoria. Bagusnya sih menggunakan telur bebek. Kalau menggunakan telur bebek isinya akan jauh lebih bagus, dan saya pakai 2 saja enduknya. Nah, ini biarkan saja begini Lik, nggak usah diutik-utik ya. Biarkan sampai bagian putih telurnya ini berubah menjadi warna putih. Dan sambil menunggu telurnya berwarna putih, sekarang saya memasukkan garam. Ini garamnya diicrit aja begitu ya. Tingkat asinnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Terus saya tambahkan minyak Lik. Saya menggunakan minyaknya itu minyak bawang. Liliknya boleh menggunakan minyak zaitun, menggunakan minyak goreng biasa setera. Terus Lik, saya tambahkan lada hitam. Seperti yang saya bilang tadi, liliknya boleh menggantinya dengan lada putih. Nah, saya menggunakan mandan banyak ya, biar wangi. Kemudian Lik, di sini saya juga akan menambahkan santan. Ini santannya santan kanil ya. Saya perlu sekitar setengah bungkus yang ukuran 65 ml. Dah cukup. Kemudian ini kita tutup ya Lik ya, kita biarkan sampai kuning telurnya matang. Cus. Dan endoge sepertinya sudah setengah matang tuh Lik. Saya suka yang begini. Kalau liliknya suka yang matang ya silahkan dimasak lebih lama. Terakhir saya masukkan ini apa jenenge, seledri. Nah, setelah ditaburi si seledri ini Lik, boleh ditutup sebentar lagi, tapi boleh juga langsung dimatikan kompornya ya. Kalau saya lebih suka langsung dimatikan kompornya. Saatnya makan Lik. Ya tuh. Makan Lik. Ayo, biar montok. Wow. Soal gurih memang jangan ditanya Lik, gurih banget. Dan ini aromanya wangi tiada tara ya. Tapi kalau saya mungkin kalau mau untuk anak kecil ini lada hitamnya mandan kebanyakan. Tapi kalau untuk saya pas, karena saya suka lada hitam. Asinnya pas, gurihnya ayam gambreng, gurih banget. Dan kalau liliknya mau menggunakan udangnya itu dimasukkan setelah cairin Lik, jangan dari awal-awal, nanti malah orang enak udangnya ya. Saya makan enduk. Wow, telurnya gimana sih gambarkannya ya, lembut banget, bukan yang bulat. Biasanya kan kalau telur di mata sapi seperti ini
dimakan suka bulet-bulet dia kayak ban slender. Kalau ini enak banget, dan ini nggak ada aroma amis sama sekali. Dan saya yakin nanti di bagian santannya bakal ada kontroversi itu. Santan orang sehat bla 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 gitu ya. Jangan kan kita lihat itu orang-orang pintar kemarin di Twitter juga pada debat itu soal santan, karena ada orang yang membahas santan katanya bagus untuk kesehatan, tapi ada lagi yang bilang nggak bagus sama sekali untuk kesehatan bla 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 bla. Jadi saya kembalikan pada diri ya, kalau mau menggunakan santan silahkan, kalau enggak ya nggak usah pakai. Tapi kata sumber-sumber itu santan sih nggak apa-apa juga dipakai, tetap bagus-bagus saja, sehat-sehat saja. Tapi ya apapun itu nggak boleh kebanyakan, nggak boleh sering-sering ya. Tapi dalam kadar tertentu itu santan bagus untuk kesehatan deh. Begitu katanya. Dan tanpa disadari nasi saya udah mau habis. Padahal sebelum bikin video saya udah makan. Tapi sekarang saya makan maning. Nggak bohong, nggak ngelemboni saya. Ini asli endorse sekali. Oh iya, ngomongin wajan itu, wajan yang diberi oleh Pak Eko itu ada garansinya Lulik 1 tahun. Jarang-jarang kan ada wajan kita beli wajan ada garansi, itu ada 1 tahun garansinya. Kalau ada masalah dengan wajan, kita tidak puas dengan wajannya, kita boleh komplain. Ada tuh nomornya yang bisa dihubungi kalau ada masalah dengan wajan yang kita beli. Yaudah, aku bingung juga, pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Habis. Kalau mau goblok, cus. Ini gelap banget, mata udah mau hujan. Cus, salam goblok-goblok. I love you sayang. Hujan ratu video. Dengarkan suara hujan, Lik.